Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktarini, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 1 Universitas Sriwijaya. Saya seorang guru pendidikan jasmani dan olahraga di tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama, tepatnya di SMP Negeri 12 Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas peer teaching saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pagi ini. Baik, Bu. Oke, seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran, kita setiap melakukan aktivitas diawali dengan berdoa. Silakan Fabel pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fabel. Jujur kok. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen sebentar. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Ibu absen dulu ya satu-satu. Rika ada. Dogaku. Fabel. Neko. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Oke. Alhamdulillah kalau sehat semua. Berarti kalian dalam keadaan sehat dan bugar. Selanjutnya, masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang lari jarak pendek ya. Ada yang tahu? Masih ingat lari jarak pendek itu apa, Rika? Kita satu titik, akan tumbuh dari satu titik ke titik lainnya, Bu, dengan melangkahkan kaki. Benar, Rika. Selain itu, dalam melakukan lari jarak pendek, kita menggunakan start ya. Fabel, start apa yang digunakan dalam lari jarak pendek, Fabel? Start jongkok, Bu. Oke, pinter sekali. Alhamdulillah ya kalau masih ingat. Nah, untuk hari ini materinya berbeda sedikit, sama tentang atletik, tapi berbeda. Kalau minggu lalu atletiknya lari jarak pendek, untuk hari ini kita atletiknya tentang lompat jauh. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, pernahkah kalian mempraktekkan lompat jauh saat SD? Pernah ya? Nah, ada yang belum. Kalau yang pernah, mungkin nanti saat pelajarannya lebih mudah. Bagi yang belum, silakan diperhatikan. Jadi saat kita praktek minggu depan, kalian bisa semua untuk mempraktekannya di dalam lapangan. Ya. Tujuan lompat jauh itu melompat sejauh mungkin. Ya. Dalam kegiatan sehari-hari, pernah tidak kalian melakukan melompat seperti itu? Pernah, Bu. Nah, contohnya dalam kegiatan apa? Coba kalian melakukan lompatan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nyeberangi got, Bu. Benar sekali Dahlia. Kalau kita mau nyebrang got, pasti kita melakukan lompatan. Nah, sama, kalau lompat jauh itu melompat dengan tujuan melompat yang lebih jauh lagi dengan adanya teknik yang benar. Ada awalannya, ada tolakan, ada tahap melayang di udara dan mendarat ya. Untuk lebih memahami materi lompat jauh seperti yang ditampilkan itu, apa itu lompat jauh? Pasti ada yang sudah tahu, ada yang belum. Pernahkah kalian mempraktekkan lompat jauh? Seperti yang dijawab dari dia tadi, ada, pernah ya saat mau melompati got. Untuk itu, lebih memahami materi lompat jauh, silakan kalian perhatikan video berikut ya. Video berikut agar tentang pengertian, maksud, teknik dan macam-macam dari lompat jauh. Silakan ya diperhatikan dan disimak videonya ya. Alhamdulillah wabarakatuh. Ini kita akan pelajari materi lompat jauh. Masih belum ya? Ya, belum. Keluar gambar. Sudah. Sudah? Ya. Sudah ya? Sudah. Gambarnya. Ada gambarnya, Bu. Lanjutkan saja ya videonya, sudah keluar kan? Ya. Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Ya, bedakan. Tiga gaya dalam lompat jauh adalah posisi kaki saat melayang di udara.
terlihat dalam gambar berikut. A merupakan gaya gantung. Lihat kakinya menggantung ke arah belakang. Yang B merupakan gaya jongkok. Kaki mengarah ke depan dengan tangan diarahkan ke atas depan. Yang C merupakan gaya berjalan di udara. Kakinya seperti orang berjalan di udara. Jadi dari ketiga itu, yang membedakannya ialah posisi badan saat melayang di udara. Untuk awalan, tolakan, dan mendarat semuanya sama. Teknik melakukan lompat jauh ada 4. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga melayang di udara, dan yang keempat mendarat. Merupakan bagi pelompat untuk memperkirakan jarak di mana ia harus berlari dengan kecepatan penuh dan kapan ia harus melakukan tolakan. Pelompat bisa menggunakan start berdiri untuk melakukan awalan lari. Sedangkan panjang lintasan untuk melakukan awalan sesuai dengan standar internasional adalah 40 meter. Lompatan biasanya menggunakan salah satu kaki yang paling kuat. Hal ini merupakan yang paling sulit. Jika pelompat melakukan tolakan dengan kaki yang paling lemah, maka hasil yang dihasilkan akan pendek, baik berupa jarak lompatan maupun tinggi lompatan. Tolakan, badan akan terangkat melayang di udara dalam beberapa waktu sesaat. Saat itu, pelompat harus mengayunkan kakinya sesuai gaya yang ingin ia tampilkan. Mendarat sehingga tidak jatuh ke belakang. Berikut adalah gambar lapangan atau bak lompat jauh. Dapat dilihat, garis panjang hitam merupakan garis lintasan awalan, panjangnya sekitar 40 meter. Kemudian ada papan tolakan, di sana panjangnya sekitar 1 meter. Kemudian ada bak lompat jauh, panjangnya 9 sampai 10 meter dengan lebar 2,75 meter. Oke, ya, itu merupakan materi dari materi kita lompat jauh. Setelah dari materi tadi, apakah mengerti? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ngerti, Bu. Ngerti ya? Nah, dari yang Ibu tampilkan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Coba Dahlia, dari video yang Ibu tampilkan tadi, apa yang dapat kamu tarik kesimpulannya? Ini Bu, dari dalam lompat jauh kita harus memahami dulu itu teknik dari awalannya Bu, dari teknik lari dari awal start larinya, terus waktu saat berada di udara kita harus bisa menyesuaikan, apalagi pas ditolakan itu Bu, dari perhatian gambar itu tadi ya. Oke, benar sekali ya. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, bisakah kalian menjelaskan cara melakukan gerak awalan dalam lompat jauh? Bisa? Bisa ya. Kalau untuk tolakannya bisa? Tolakannya biasanya masih bisa Bu, tapi kadang di kakinya Bu, kadang masih ini. Saat mendarat Bu, susah Bu. Oh, kenapa mendaratnya yang susah? Perasaan Ibu kalau mendarat tinggal mendarat saja, badannya dijatuhkan ke bak lompat, selesai, jangan ditambahkan gerakan yang Sering jatuh ke belakang, Bu. Ya Bu, kadang kakinya satu yang mendarat Bu. Oke, ya. Makanya saat melayang di udara, kakinya diusahakan dibawa ke depan seperti yang digambar yang ini ya. Bisa ya di situ ya. Jadi dari yang tadi bisa semua ya. Dari awalan, tolakan, melayang maupun mendarat bisa ya. Nah, coba sekarang Meko, dari yang tadi itu kamu ambil kesimpulan dari keempat tahap melakukan lompat jauh itu. Bagian mana yang susah dan mengapa kamu susah melakukannya? Yang saya tanyakan tadi Bu, kalau saya dari mendarat. tempat ya mendaratnya Bu, karena sering satu kaki Bu kalau saya mendarat Bu, tidak kuat kaki. Kakinya kamu tinggalkan di mana? Kok bisa ketinggalan kaki yang satunya? Karena pada saat melompat kakinya bergerak Bu, tidak sebarengan Bu, tidak bareng. Tidak barengan. Oh, makanya kalau bisa diikat dulu kakinya jadi barengan tiap saat mendarat. Iya Bu. Ya. Nah, jadi bagi yang lain, kalau kayak Meko tadi, oh nggak bisa mendarat, berarti nanti dipersiapkan dirinya untuk pakai minggu depan. Jadi saat mendarat itu bukan suatu kendala lagi ya. Begitu juga yang lain. Mungkin Dahlia tadi saat melakukan tolakan, mungkin kakinya kelewat dari papan tolakan, jadi didiskualifikasi atau terlalu jauh melakukan tolakan sehingga
lompatan yang dihasilkan itu menjadi jaraknya pendek seperti itu ya. Dah, selanjutnya sudah bisa semua ya dalam mendeskripsikan tentang lompat jauh ya, baik awalan macam-macam. Dari ketiga gaya yang tadi itu, gaya yang mana menurut kalian mudah akan praktekkan tadi? Dari gaya gantung ya, karena cuma lari biasa, lompat selesai ya. Kalau berjalan di udara itu yang paling susah ya untuk dipraktekkan, sama. Itu nggak bisa mempraktekkan gaya berjalan di udara ya. Oke ya. Lanjut, untuk masih ada waktu pembelajaran seperti biasa, kita akan melakukan proses penilaian pengetahuan ya seperti biasa. Bisa kalian lihat di Google Classroom atau linknya Ibu kirimkan di grup kelas WA kita, atau kalian bisa lihat di Classroom kita. Silakan diklik di bagian tugas kelas, itu sudah Ibu letakkan. Silakan dikerjakan, ada 13 soal, 10 ganda, 3 esai. Silakan kalian kerjakan. Sekarang masih ada waktu kurang lebih 50 menit ya. Ibu tunggu, silakan kerjakan dengan benar-benar dan dijawab semaksimal mungkin. Oke, silakan mengerjakan, selamat mengerjakan ya. Oke, cukup ya, waktunya selesai. Sudah selesai semua kan mengerjakannya? Sudah, Bu. Belum penutup, selesai. Dari lompat jauh tadi, teknik apa yang kalian kuasai? Nanti kalian akan praktekkan di minggu depan ya. Nah, bagian yang sulit melakukan teknik yang kalian praktekkan tadi, nanti kita akan cari solusinya bersama ya, bersama-sama. Dan terakhir, silakan cari di rumah, dibaca, bisa melalui internet, koran maupun di Google search tentang lompat jauh, apa tekniknya yang benar, atau video-video perlombaan lompat jauh. Jadi kalian saat praktek minggu depan sudah terbiasa. Oke ya. Oke, untuk menutup kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum penutup terakhir, Ibu sudah meletakkan survei dan juga jurnal di Classroom. Silakan kalian buka dan diisi. Boleh diisinya nanti malam, sore boleh, sampai minggu depan Ibu tunggu kalian mengisinya. Isinya sesuai dengan kejadian kita belajar tadi, tanpa mengurangi dan menambah nilai kalian. Ya, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap jaga prokes, bawa baju olahraga dan sepatu karena minggu depan kita akan praktek. Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.